Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik TOGAF dan ADM. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Sapniansah, yang kedua ada Selsa Indasari, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Sintawati. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu Framework TOGAF. Diluncurkan pada tahun 2009. The Open Group Signature. Framework atau TOGAF adalah suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise arsitektur yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. Nah, di sini kita akan masuk ke ADM, terdiri dari tahap-tahap yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur. Enterprise tahap-tahap ADM dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu sebagai komponen inti TOGAF ADM menyediakan kerangkai proses iteratif mulai dari menyusun arsitektur, transisi hingga mengelola proses realisasi arsitektur. TOGAF ADM terdiri atas 8 fase sebagai berikut, yaitu preliminary fase. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapasitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat dalamnya bahwa pendekatan ini untuk menyukseskan proses arsitektur pada fase ini harus menspesifikasikan what, why, when, dan where dari arsitektur itu sendiri. Fase A, Arsitektur Vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Beberapa tujuan dari fase ini adalah, yang pertama, menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur mendapat pengakuan dan dukungan dari manajemen enterprise. Dan yang kedua, mensyahkan prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pergerakan strategis bisnis organisasi. Yang ketiga, mendefinisikan ruang lingkup dan melakukan identifikasi dan memprioritaskan komponen dari arsitektur saat ini. Dan yang keempat, mendefinisikan kebutuhan bisnis yang akan dicapai dalam usaha arsitektur ini dan batasannya. Dan yang kelima, menghasilkan visi arsitektur yang menunjukkan respon terhadap kebutuhan dan batasannya. Beberapa langkah yang dilakukan pada fase ini adalah: yang pertama, menentukan atau menetapkan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan pergerakan bisnis. Jika hal ini sudah didefinisikan, pastikan definisi ini masih sesuai dan lakukan klarifikasi terhadap bagian yang belum jelas. Dan yang ketiga, meninjau prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. Meninjau ini berdasarkan arsitektur saat ini yang akan dikembangkan. Jika hal ini sudah didefinisikan, pastikan definisi ini masih sesuai dan lakukan klarifikasi terhadap bagian yang belum jelas. Mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar lingkup usaha saat ini, mendefinisikan batasan-batasan seperti waktu, jadwal, sumber daya, dan sebagainya, mengidentifikasikan stakeholders, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur, dan yang terakhir, mengembangkan statement of architecture work. Lalu fase B, bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini, tools dan metode umumnya untuk pemodelan seperti Integrated Depth dan United Modeling Language biasa digunakan untuk membangun model yang diperlukan. Beberapa tujuan dari fase ini adalah: yang pertama, menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar. Yang kedua, mengembangkan arsitektur bisnis tujuan, menguraikan strategi produk atau service dan aspek geografis. Dan yang ketiga, menganalisis gap antara arsitektur saat ini dan tujuan. Yang keempat, memilih titik pandang yang relevan yang memungkinkan arsitek mendemokan bagaimana maksud stakeholder dapat dicapai dalam arsitektur bisnis.
Dan yang kelima, memilih tools dan teknik relevan yang akan digunakan dalam sudut pandang yang dipilih. Beberapa langkah yang dilakukan di fase ini adalah: yang pertama, mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis saat ini untuk mendukung arsitektur bisnis target. Dan yang kedua, mengidentifikasikan reference model, sudut pandang, dan tools. Dan yang ketiga, melengkapi arsitektur bisnis. Dan yang keempat, melakukan gap analysis dan membuat laporan. Fase C, Information System Architecture. Pada tahap ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan aplikasi. Ruang lingkup dari proses bisnis yang didukung dalam fase C dibatasi pada proses-proses yang didukung oleh TI dan interface dari proses-proses yang berkaitan dengan non-TI. Tujuan dari arsitektur data adalah untuk mengidentifikasikan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yaitu dapat memahami oleh stakeholder lengkap, konsisten, dan stabil. Penting untuk diketahui bahwa arsitektur ini tidaklah memperhatikan perancangan database. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan entitas data yang relevan dan dengan enterprise, bukanlah untuk merancang sistem penyimpanan fisik dan logik. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur data adalah: yang pertama, mengembangkan deskripsi arsitektur data dasar. Yang kedua, review dan validasi prinsip, referensi sudut pandang dan tools, membuat model arsitektur. Dan yang keempat, memilih arsitektur data building block. Kelima, melengkapi arsitektur data. Dan yang keenam, melakukan gap analisis arsitektur data saat ini dengan arsitektur data target dan membuat laporan. Lalu fase D, teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang dapat diinginkan dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Beberapa langkah yang diperlukan untuk membuat arsitektur teknologi yaitu: yang pertama, membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF. Yang kedua, mempertimbangkan reference model arsitektur yang berbeda, sudut pandang, dan tools. Dan yang ketiga, membuat model arsitektur dari building block. Dan yang keempat, memilih service portofolio yang diperlukan untuk setiap building block. Dan yang kelima, mengkonfirmasi bahwa tujuan bisnis tercapai. Yang keenam, menentukan kriteria pemilihan spesifikasi. Yang ketujuh, melengkapi definisi arsitektur. Dan yang kedelapan, melakukan gap analisis antara arsitektur teknologi saat ini dengan arsitektur teknologi target. Fase E, Opportunities and Solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan. Identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur tujuan dan klasifikasikan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Pada fase ini juga akan direview gap analysis yang sudah dilaksanakan pada fase D. Tujuan dari fase ini adalah: 1. Mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang bervariasi. 2. Identifikasi parameter strategik untuk perubahan dan proyek yang akan dilaksanakan dalam pergerakan dari lingkungan saat ini ke tujuan. 3. Menafsirkan ketergantungan, biaya, dan manfaat dari proyek-proyek bervariasi. 4. Menghasilkan sebuah implementasi keseluruhan dan strategi migrasi dan sebuah rencana implementasi detail. Fase F, Migration and Planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi, detail, dan rencana migrasi. Fase G, Implementation Governance. Fase ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah: 1. Untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi. 2. Membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan implementasi secara keseluruhan.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang diimplementasikan dan dideploy. 4. Menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek implementasi dan proyek lainnya. Dan yang terakhir yaitu fase H, arsitektur change management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perusahaan tersebut dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. ADM menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Proses ini akan secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari hal-hal seperti perkembangan teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis, dan menentukan apakah untuk menginisialisasi secara formal siklus evolusi arsitektur yang baru. Fase H juga menyediakan perubahan kepada framework dan pendirian disiplin pada fase preliminary. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dan terima kasih.